Dampak buruk multitasking. Multitasking sebuah kemampuan di mana seseorang mampu buat melakukan sejumlah pekerjaan dalam satu waktu. Pasti pernah nih terlintas di pikiran kalian bahwa kayaknya enak banget kalau mampu mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Kan bakal keren tuh, kayak tangan dewa yang punya banyak tangan. Tapi tahukah kamu bahwa multitasking yang terkesan keren dan menghemat waktu itu justru berdampak buruk pada seseorang yang melakukannya? Kok bisa? Bukannya bagus ya kan kalau mampu melakukan banyak tugas sekalian, hemat waktu dan tentunya punya banyak waktu buat istirahat atau refreshing. Hoho, enggak gitu friend. Mungkin memang ada manusia yang dapat melakukan sejumlah pekerjaan sekaligus dengan fokus. Dan tentu orang tersebut adalah profesional. Namun untuk seorang pelajar seperti kamu, apakah yakin bakal fokus dengan banyak kerjaan? Yang ada malah tambah mumet dan gak fokus. Jadi, sebelum belajar buat jadi seseorang yang handal dalam multitasking, mending simak dulu penjelasan terkait multitasking di video ini sampai habis. Sebelum lebih lanjut, mari dukung tim Akademikus Indonesia buat terus berkembang dan biar terus produksi video baru tiap minggunya. Kalian bisa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa buat nyalain notifikasinya biar gak ketinggalan dengan video baru kami. Keep study! Multitasking, seperti yang sudah disinggung di awal tadi bahwa istilah ini merupakan kemampuan seseorang untuk bisa mengerjakan banyak pekerjaan dalam satu waktu. Contoh nih, misalnya kamu lagi ngerjain PR sambil masak, terus sambil chattingan sama teman. Nah, itu namanya multitasking. Memang kalau udah pro multitasking nih ya, kelihatannya kerjaan bakal jadi lebih cepat kelar. Tapi, apa sih fakta sebenarnya? Multitasking bikin produktivitas menurun. Bagi kamu yang mikir bahwa multitasking bakal bikin kita lebih produktif, nampaknya dugaan itu kurang tepat. Multitasking justru bikin konsentrasi terpecah dan berakhir dengan waktu yang lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Akhirnya buang-buang waktu dan kamu nggak bisa nikmatin pekerjaan kamu dengan baik. Ujung-ujungnya kayak istilah zaman sekarang, jadi nggak mood. Kenapa bisa begitu? Karena pada dasarnya otak manusia itu enggak dirancang untuk melakukan multitasking. Dan karena itu pula, jika kita melakukan kegiatan itu secara terus-menerus, otak kita bakal cepat lelah dan membuat kita malas-malasan. Selain bikin produktivitas menurun, multitasking ini juga bisa bikin stres kamu meningkat. Berdasarkan penelitian di Universitas California, orang yang bekerja secara multitasking cenderung memiliki detak jantung yang lebih cepat dan tingkatan stres yang lebih tinggi. Kenapa kayak gitu? Karena informasi yang terus masuk dari berbagai pekerjaan yang sekalian dikerjakan justru menumpuk dan susah untuk dicerna otak. Dan kalau hal tersebut berlangsung dalam jangka panjang, ujung-ujungnya bakal jadi depresi. Dan depresi ini bakalan memicu penyakit-penyakit lainnya. Nah, karena multitasking ini tadi bikin tidak fokus dan stres, hal ini juga membuat seseorang bakal lebih rentan melakukan kesalahan dalam pekerjaannya. Kamu tahu nggak? Kalau dulu itu ada seorang pakar kebahagiaan di Universitas California. Tapi dia pernah masuk rumah sakit karena kelebihan beban kerja dan multitaskingnya. Hingga akhirnya beliau ini memutuskan buat berhenti multitasking. Nah, itu salah satu contoh nyata dari bahaya multitasking. Intinya banyak dampak negatifnya. Dan juga yang gak kalah parah, ternyata multitasking ini erat penggunanya sama HP yang kamu pakai buat nonton video ini. Multitasking gak melulu tentang pekerjaan yang berat. Kamu main HP sambil berkegiatan kecil pun sudah termasuk multitasking. Sebagai contoh nih, ketika ada teman lagi curhat tentang hidup misalnya, kamu dengerin dia curhat, tapi kamu dengerin sambil asik main HP sendiri. Apakah kamu bakal fokus dengerin curhatan teman kamu? Belum tentu kan? Malah bisa aja kamu gak dengerin dia dan minta ulang-ulang curhatannya yang udah tadi dibahas. Dan akhirnya apa? Multitasking bakal merusak hubungan. Teman kamu gak mau lagi curhat sama kamu dan rasa kepercayaannya terhadap kamu pun menurun. Sampai sini paham? Ringkasnya nih ya, multitasking bikin nggak fokus, terus berdampak ke produktivitas yang menurun, memicu berbagai kesalahan, dan berakhir dengan kelelahan, stres, dan depresi. Lagi pula nih, dibanding bekerja sekalian banyak, hasil kerja yang berkualitas bakal lebih mudah didapat dengan fokus pada satu kerjaan aja. Otak manusia akan lebih optimal digunakan jika difungsikan dengan secukupnya. Gitu ya. Tapi perlu diingat pula, bahwa semua orang itu berbeda-beda. Ada yang memang udah berbakat multitasking, ada juga yang nyoba-nyoba multitasking. Meski banyak berdampak negatif, multitasking memang bisa dioptimalkan dengan berbagai tips biar dampak negatifnya bisa diminimalkan. Tapi dibanding multitasking yang banyak dampak negatifnya, kalau bisa kerjain satu-satu. Ngapain harus sekalian?
biar lebih banyak santai. Gak boleh ya, akan lebih baik jika kebiasaan multitasking ini dihindari. Oke deh, segitu aja pembahasan dari tim Akademikus mengenai dampak negatif multitasking. Semoga video kali ini bermanfaat dan membuat kamu berpikir berkali-kali dahulu sebelum menjadi seseorang yang handal dalam multitasking. So, see you di next video. Terus support tim Akademikus biar makin banyak ngasih konten baru ke kamu. Dadah!